Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya untuk menjelaskan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dwi Arfunasana. Oke, untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait dengan strategi generik. Nah, di dalam strategi generik ini, dalam mata kuliah manajemen strategik, kita akan menggunakan kasus pembuka yaitu Skypion yang dikembangkan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Nah, dalam strategi generik ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa tujuan dari bisnis level strategi, kemudian jenis-jenis bisnis level strategi, nah istilah lain dari strategi generik, kemudian bisnis level strategi dengan cara bersaing secara unggul, kemudian Blue Ocean strategi mengkombinasikan diferensiasi dan cost leadership. Kemudian yang kelima yaitu terkait sama perusahaan startup Indonesia. Nah, di sini ada kasus pembukanya yaitu Skypion, jurus jitu dari Garuda Indonesia. Dalam rangka memperkuat kinerja keuangan dan operasional perusahaan secara berkelanjutan, Garuda Indonesia itu bersama jajaran anak perusahaan menjalankan strategi bisnis jangka panjang bertajuk Garuda Indonesia Group. Nah, Skypion ini merupakan strategi bisnis yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu Excellent Indonesian Hospitality, kemudian Return Maximization, kemudian Group Sinergi, ditambah dengan penerapan kebijakan efisiensi keuangan perusahaan yang terus berlangsung secara proporsional. Nah, isu utamanya itu apa? Di sini studi kasus singkat terkait Garuda Indonesia itu menerapkan strategi kelompok atau grup strategi bernama Skypion. Nah, pada studi kasus ini atau kasus ini itu memberikan konteks nyata di mana strategi itu bukan sekedar teori. Diterapkannya Skypion ini diharapkan untuk mencapai hospitality, kemudian sinergi grup, kemudian ada efisiensi anggaran. Nah, dengan kasus ini itu kita akan menautkan teori ke dalam praktek. Nah, misalnya ini nanti kita akan tahu mengapa maskapai itu mesti menyeimbangkan antara layanan dan efisiensi. Nah, contohnya nanti ketika ada di perkuliahan, nanti teman-teman mahasiswa itu bisa membandingkan antara layanan premium dan rute internasional yang dimiliki oleh Garuda Indonesia dengan maskapai selain Garuda Indonesia, bisa Lion Air, kemudian ada Sriwijaya, ada Air Asia, dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana strategi mereka, ataukah ada persamaan ataukah ada perbedaan terkait sama target pelanggan yang akan mereka tuju. Kemudian, nah di sini ada video terkait dengan Garuda Indonesia, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Kemudian, next, di sini ada tujuan dari business level strategi, di mana business level strategi itu adalah pilihan yang disengaja tentang bagaimana perusahaan akan melakukan aktivitas utama atau aktivitas pendukungnya untuk menciptakan nilai yang unik dan berbeda. Nah, tujuan dari business level strategi atau strategi generik itu untuk menciptakan perbedaan antara posisi perusahaan dan posisi pesaingnya. Nah, tujuan utama dari business level strategi itu adalah menciptakan posisi kompetitif yang membedakan perusahaan dari pesaing, di mana dalam business level strategi ini nanti menentukan aktivitas inti atau pendukung, baik nanti dari produk, kemudian pemasaran, maupun operasi dari perusahaan. Nah, tujuannya untuk menciptakan nilai unik atau perbedaan dari perusahaan satu sama perusahaan lainnya. Fokusnya itu adalah nanti bagaimana bersaing, kemudian produk apa yang akan ditawarkan kepada customer atau pelanggan. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari business level strategi. Yang pertama itu ada cost leadership strategi,
Di sini itu untuk mengurangi biaya perusahaan agar di bawah pesaingnya itu namun tetap menawarkan nilai yang memadai. Kemudian ada diferensiasi strategi, itu memberikan tambahan fitur unik guna meningkatkan value atau nilai dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah fokus strategi, itu melayani segmen tertentu dari suatu industri karena lebih efektif daripada bersaing di seluruh industri. Kemudian yang keempat adalah integrated cost leadership atau diferensiasinya, menghasilkan produk secara efisien dengan fitur yang berbeda. Nah, di sini cost leadership strategi yaitu menekankan, nanti itu kita fokusnya adalah menekankan biaya agar lebih murah. Contohnya itu lebih simpelnya adalah ketika kita mempunyai toko kelontong yang belinya itu adalah grosir. Itu nanti kita akan menerapkan namanya minim promosi. Dengan kita menjual dengan grosir, otomatis nanti harganya akan lebih murah. Kemudian jualnya juga akan lebih murah karena nanti sifat sifat dari pembeliannya adalah grosir, bukan eceran. Yang kedua itu terkait dengan diferensiasi strategi, yaitu memberikan tambahan fitur unik guna untuk meningkatkan value. Jadi menawarkan fitur unik atau brand yang kuat itu dapat memberikan nilai atau value yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaannya nanti. Contohnya itu ketika kita punya kafe, kemudian menjual kopi, di sini nanti kita mau sistem single atau origin dengan pengalaman ngopi spesial. Jadi dalam menjual kopi itu nanti kita tuh tidak hanya menjual kopi yang asli, tetapi kadang itu kita memberikan eh, rasa-rasa yang berbeda atau unik untuk meningkatkan value atau nanti itu kita dapat meningkatkan customer dengan keunikan dari kopi yang kita jual. Tapi terkadang penjual kopi itu tidak hanya menjual kopi saja, tetapi juga mungkin merambah ke non-coffee untuk mengantisipasi bahwa customer itu tidak hanya nanti menyukai kopi. Kadang itu customer itu tidak suka kopi, makanya kita akan memberikan produk lain. Itu diferensiasi strategi. Jadi kita tidak berfokus pada satu produk saja, tetapi kita menyediakan beberapa produk untuk menambah value dari usaha yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga itu fokus strategi, yaitu melayani segmen tertentu dari suatu industri karena lebih efektif daripada bersaing di seluruh industri. Jadi melayani segmen secara spesifik. Contohnya kita itu berfokus pada produk vegetarian. Nah, dengan kita fokus ke produk vegetarian, otomatis kita fokusnya ke orang-orang yang mungkin ingin menurunkan berat badannya atau lebih simpelnya itu ketika mereka akan menjalani program diet. Kemudian yang keempat adalah integrated cost leadership atau diferensiasi, menghasilkan produk secara efisien dengan fitur berbeda. Di sini adalah gabungan dari efisiensi dan diferensiasi. Contohnya itu ketika perusahaan teknologi menawarkan fitur unik sambil menjaga biaya produksi itu agar lebih rendah melalui otomatisasi. Nah, di sini itu ada 5 bisnis level strategi dengan menggunakan gambar. Jadi menggunakan visual visual model, mana gambar ini tuh dikembangkan oleh Porter tahun 1998. Di mana Porter itu pada dasarnya itu ingin menekankan dua arah besar, yaitu biaya rendah atau diferensiasi, ada pula pada fokus atau niche. Dengan memilih salah satu itu dapat memungkinkan kejelasan akan perusahaan itu untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Itu untuk mencoba melakukan semuanya agar resiko itu tidak besar. Contohnya itu ya perusahaan di terbesar. Kayak dia tuh menekankan biaya rendah. Kemudian kalau misalkan kita punya butik, itu kita akan menekankan diferensiasi. Kemudian kalau misalkan toko spesialis, pasti mereka itu lebih ke um, fokus ke produk tertentu. Kemudian di sini ada uh, bisnis level strategi dengan strategi diamond.
atau cara bersaing secara unggul, di mana bisnis level strategi ini menjelaskan secara detail berbagai tindakan yang diarahkan oleh manajer untuk mencapai keunggulan kompetitif ketika bersaing dalam pasar. Di sini ada beberapa pilihan bagi manajer terangkum dalam 5 elemen. Strategi yaitu strategi diamond model. Nah, model ini itu dikembangkan oleh Hendrik dan Frederickson tahun 2005. Yang pertama itu ada arena, kedua ada sarana, ketiga ada tahapan, kemudian kelima itu ada logika ekonomi. Di mana arena ini, di mana kita akan bersaing. Seperti pasar, kemudian segmennya seperti apa, geografisnya seperti apa, kemudian produk yang akan kita buat itu seperti apa. Contohnya ketika kita ingin fokus pada pasar pelajar atau kita fokus kepada pasar dewasa atau kita akan fokus pada pasar anak-anak. Kemudian kita fokus pada pembelian online atau kita akan fokus kepada pembelian offline ataukah kita akan kombinasi. Kemudian yang kedua itu sarana. Sarana atau mungkin lebih ke transportasinya, di mana kita itu akan masuk ke arena. Contohnya nanti ke depannya itu, kalau misalkan kita punya perusahaan startup, kita mau masuk pasar lewat apa? Kita itu mau kerjasama dengan siapa? Contohnya, ataukah kita mau kerjasama dengan universitas, ataukah kita dengan eh, supermarket, ataukah dengan perkantoran? Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembeda. Jadi apa yang menjadi atau apa yang akan membedakan eh, produk atau jasa yang akan kita jual. Contohnya itu ketika kita dalam menjual atau kita mempunyai usaha, kita akan eh, menggunakan strategi apa? Layanan 24 jam atau layanan garansi atau kita menawarkan desain atau produk yang unik. Yang keempat adalah tahapan. Jadi di sini tahapan itu adalah urutan dan kecepatan pelaksanaan strategi. Contohnya itu ketika ada ekspansi bertahap dari satu kota ke 3 kota selama 2 tahun. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang kelima itu tentang logika ekonomi. Jadi kayak ekonomi logik. Itu bagaimana perusahaan membuat margin tinggi dengan volume tinggi atau margin rendah dengan volume rendah. Tuh. Nah, ini adalah visual dari the strategi diamond model. Jadi dari arena, kemudian sarana, kemudian ada pembeda, tahapan, kemudian ada logika ekonomi. Nah, di sini selanjutnya itu terkait sama Blue Ocean Strategy atau menggabungkan diferensiasi dengan cost leadership. Jadi Blue Ocean Strategy ini nanti apabila ada keberhasilan itu mungkin akan diterapkan atau memungkinkan perusahaan menetapkan dua opsi harga. Yang pertama itu ketika perusahaan itu dapat mengenakan harga lebih tinggi daripada pesaingnya. Yang kedua itu ketika perusahaan itu dapat menurunkan harganya di bawah harga pesaing karena struktur biayanya lebih murah. Di sini nanti alih-alih ketika kita bersaing di uh, Blue Ocean itu dapat menciptakan pasar uang baru tanpa kompetensi langsung. Jadi nanti dapat mengkombinasikan antara diferensiasi dan efisiensi biaya. Nah, selain Blue Ocean, kita tuh ada namanya Red Ocean. Jadi Red Ocean itu adalah pasar ramai. Jadi banyak pesaing-pesaing akan produk yang kita jual. Sedangkan kalau Blue Ocean itu adalah pasar baru. Jadi kayak pesaingnya itu masih sedikit. Jadi dengan kita menerapkan di Blue Ocean strategi, otomatis nanti eh, produk yang kita jual itu mungkin pesaingnya masih sedikit. Jadi kemungkinan permintaan di pasar itu akan tinggi. Itu. Nah, di sini perusahaan startup di Indonesia. Perusahaan startup itu perlu menerapkan 4 strategi modal bisnis. Yang pertama itu identifikasi pelanggan utama, kemudian memahami values yang ada pada pelanggan utama, kemudian mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Yang keempat itu membangun proses kontrol yang interaktif.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, mungkin bisa menambah referensi dengan membaca buku strategi bisnis atau manajemen strategik. Dan untuk mata kuliah berikutnya akan kita bahas di next kesempatan. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.